Ini impian semua anak yang sedang dibangun di Arab Saudi. Sejak 2018, kota khusus hiburan dan olahraga muncul di dekat Riyadh. Taman hiburan, stadion canggih, distrik e-sports, kota Qiddiya akan menawarkan setiap perubahan suasana yang bisa dibayangkan. Visi putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, adalah agar kota baru ini menjadi etalase pariwisata negara tersebut. Ini bagian kunci dari rencana visi 2030 MBS untuk mendiversifikasi ekonomi Arab Saudi agar tak bergantung pada minyak. Rencana ambisius ini yang didukung ratusan miliar dolar telah memicu pembangunan di berbagai lokasi di seluruh negeri. Beberapa proyek berjalan baik, namun lainnya kacau, terutama di Neom, wilayah futuristik tepat The Line dibangun yang kini makin krisis. Seperti yang akan kita lihat di akhir video, hari ini kita akan pergi ke Arab Saudi untuk menemukan kota masa depan yang menyenangkan, Qiddiya City. Perjalanan dimulai dengan sensasi mendebarkan. Demi mencari merek bergengsi, Qiddiya City akan menjadi lokasi taman hiburan Six Flags pertama di luar Amerika Utara. Kolaborasi besar ini menampilkan 28 wahana dan 6 zona bertema di area hampir 320.000 meter persegi. Para penggemar roller coaster telah menunggu dengan penuh antusias, terutama sejak peluncuran Falcon's Fight. Itu masuk akal karena saat dibuka, wahana ini akan jadi roller coaster terpanjang, tertinggi, dan tercepat di dunia. Bayangkan perjalanan 3 menit sejauh 4.300 meter dengan puncak 195 meter dan turunan 158 meter. Kecepatan tertinggi wahana ini mencapai 250 km per jam sebagai bukti ekstrimnya. Situs resmi kota menyebut taman ini akan dibuka 2025 dan pembangunannya sudah 89% selesai. Qiddiya berjarak 45 km dari Riyadh dekat pegunungan Tuaik akan menjadi rumah bagi 400 atraksi hiburan, olahraga, dan budaya. Ini mencakup taman hiburan seperti Aquarabia, taman air terbesar di wilayah itu. Taman ini punya 8 zona bertema dengan seluncuran dan pengalaman imersif. Qiddiya City menyatakan 84% infrastruktur di sana sudah dibangun. Hampir semua wahana telah dikirim dan beberapa di antaranya sudah dipasang di taman. Konstruksi besar lain yang ramai dibicarakan adalah taman raksasa bertema Dragon Ball. Taman ini akan terdiri dari 7 zona yang merepresentasikan waktu atau tempat dalam kisah ikonik karya mendiang Akira Toriyama. Di atas kompleks ini akan menjulang patung raksasa Shenron setinggi 70 meter naga mitos pengabul permintaan dari manga itu. Lebih dari 30 atraksi termasuk 5 yang unik di dunia juga akan diperkenalkan. Masih belum diketahui kapan wisatawan di masa depan akan bisa berkunjung karena belum ada tanggal pembukaan yang diumumkan dan belum ada informasi tentang lokasi konstruksi yang dirilis. Selain hiburan, Arab Saudi ingin Qiddiya jadi pusat olahraga dunia. Lokasi ini akan menjadi sirkuit balap baru di kalender Formula One mulai 2027. Kerajaan ini sudah punya sirkuit Formula One di Jeddah, namun sirkuit baru ini akan jauh lebih spektakuler. Lintasan yang dirancang oleh mantan pembalap F1 Alexander Wurz dan arsitek Herman Tilke ini akan memiliki 21 tikungan termasuk 1 tikungan yang layak masuk ke dalam game video Mario Kart. The Blade adalah tikungan setinggi 70 meter. Arab Saudi yang gemar rekor dapat membangun lintasan terpanjang di kalender dengan 1 putaran lebih dari 7 km. Ada ambisi berlebihan lain yang menanti di olahraga berbeda, yaitu sepak bola. Negara ini berinvestasi besar di olahraga itu, mengembangkan Saudi Pro League yang berkembang pesat. Beberapa tahun terakhir, bintang seperti Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Neymar direkrut dengan harga tinggi. Negara ini berinvestasi di dalam dan luar negeri. Arab Saudi terpilih jadi tuan rumah Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2034. Pilihan ini dikecam banyak ahli dan LSM internasional karena dugaan korupsi dalam proses penunjukan. Arab Saudi ingin tampil maksimal sebagai tuan rumah dengan membangun stadion-stadion yang semakin inovatif. Dan Qiddiya akan menjadi tuan rumah bagi yang paling ikonik diantaranya, Stadion Mohammed bin Salman. Pada presentasi 3D project tersebut, stadionnya tampak menakjubkan. Stadion ini berdiri di tebing 200 meter dan mendominasi lembah menyatu dengan panoramanya. Stadion ini tidak akan sepenuhnya tertutup dan sebagian dari bagian luar stadion tidak akan memiliki tribun agar pemandangan lanskap tetap terlihat.
Stadion ini menampung 46.000 penonton untuk sepak bola dan bisa diperluas hingga 60.000 penonton saat konser. Fitur baru stadion ini meliputi atap buka tutup dan dinding LED yang menutupi seluruh bangunan. Janji lainnya adalah pembuatan waduk buatan di bawah stadion untuk menggerakkan sistem pendingin udaranya. Untuk beroperasi, waduk tersebut akan menampung air hujan guna mengurangi dampak ekologisnya, namun hanya saat hujan turun. Walau penggalian sudah dimulai, sulit percaya stadion itu selesai pada 2027. Penyelenggara menargetkan 2034 dan Piala Dunia. Setelahnya, stadion jadi markas Al Nassr. Olahraga dan e-sport akan jadi inti Qiddiya. Akses tetap prioritas utama. Distrik seluas 50 hektar akan difokuskan untuk e-sport dan industri video game. Akan ada 4 arena e-sports, salah satunya berkapasitas lebih dari 5.000 orang, serta 25 tim e-sports tetap dan sekitar 30 perusahaan industri video game. Distrik ini dapat menampung 73.000 orang sekaligus menjadikan Qiddiya kiblat baru video game global. Agar area itu tidak sepi dan hanya didatangi penduduk dari Riyadh yang berjarak 40 menit, diperkirakan hampir 500.000 orang akan tinggal di sana. Kota ini akan dibangun vertikal dengan minimal 20% ruang hijau serta rumah sakit dan sekolah. Pusat hiburan baru ini juga akan jadi pusat ekonomi utama bagi negara dengan estimasi resmi menciptakan 300.000 lapangan kerja jangka panjang. Masih harus dilihat apakah kota ini benar-benar akan terwujud atau hanya akan tetap menjadi mimpi 3D. Catatan Departemen Ekonomi Kedutaan Prancis di Arab Saudi Mei 2024 menyatakan progres proyek ini mencapai 32%. Arab Saudi menargetkan 70 juta wisatawan pada 2030 naik dari 23 juta di 2023. Seperti proyek lain di Arab Saudi, tanggung jawab lingkungan kota baru ini sangat ditekankan. Meski penciptaan ruang hijau di area pemukiman adalah kabar baik, sulit dipercaya pembangunan infrastruktur raksasa ini tak menimbulkan dampak lingkungan atau beroperasi tanpa energi besar. Biaya proyek yang perlu dipertimbangkan berkisar miliaran hingga 42 miliar dolar. Mayoritas biaya akan ditanggung satu sumber dana. Perusahaan investasi Qiddiya sepenuhnya dimiliki dana kekayaan negara senilai lebih dari 700 miliar dolar yang diketuai MBS. Dan digunakan antara lain untuk proyek visi 2030 miliknya, sebuah program yang sangat ambisius untuk melepaskan ketergantungan Arab Saudi terhadap penjualan minyak. Diversifikasi ekonomi memerlukan modernisasi cepat dan kerajaan Arab Saudi siap membayar berapapun untuk mencapainya. Metro Riyadh yang diperkirakan menelan biaya 35 miliar dolar menurut konsultan properti Knight Frank dan dijadwalkan dibuka pada akhir 2024 adalah contoh yang baik dari hal ini. Investasi yang sangat cepat. Dimulai 2012 proyek ini sempat tertunda parah lalu diambil alih dana investasi publik pada 2018. 6 jalur sepanjang 176 km dengan 85 stasiun telah dibuka. Metro ini memiliki kapasitas 3,6 juta penumpang per hari. Perluasan sudah dalam pembahasan. Ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Riyadh yang mengalami kemacetan lalu lintas yang sangat parah di megacity besar yang membentang hampir 50 km utara selatan dan 40 km barat timur. Dan tidak ada tanda-tanda pertumbuhan kota ini akan berhenti. Populasi saat ini yang berjumlah 8 juta bisa tumbuh menjadi 10 juta pada tahun 2030. Tahun 2030 sangat simbolis bagi Riyadh dalam lebih dari satu hal. Karena pada saat itulah kota ini akan menjadi tuan rumah World Expo selama 6 bulan, sebuah ajang bergengsi yang akan memungkinkan Arab Saudi bersinar secerah mungkin. Batas waktu itu juga membuat jadwal ketat untuk semua proyek yang berlangsung. Salah satu yang paling ikonik adalah Neom. Wilayah masa depan ini terletak di barat laut negara Sindalah, Trojena, Oksagon, dan The Line. Seluruh lokasi visi masa depan telah dijelaskan rinci di video sebelumnya. Untuk info lebih lanjut, tautan video ada di deskripsi. Sudah lama berbagai skandal muncul di sekitar lokasi konstruksi besar ini yang belum selesai hingga pertengahan November 2024 saat CEO Neom Nadmi Al-Nasr tiba-tiba mundur. Wall Street Journal melaporkan proyek ini terganggu karena keterlambatan, biaya membengkak, pergantian staf, dan perilaku tidak pantas CEO meski tak ada alasan resmi diberikan. Aiman Al-Mudafer yang memimpin program properti dana investasi publik sejak 2018 ditunjuk sebagai pejabat sementara.
The American Daily yang sangat tertarik pada cerita ini juga mengungkap skandal di lokasi konstruksi The Line. The Line adalah struktur kaca dan baja setinggi 500 meter lebar, 200 meter yang direncanakan membentang 170 km pada 2030. Pertengahan tahun lalu, total panjang The Line dikurangi drastis, diperkirakan jadi 2,4 km pada tanggal itu. Wall Street Journal melaporkan 100.000 pekerja terutama dari Pakistan, Bangladesh, dan Filipina tinggal di perkampungan kumuh dan menjadi korban kekerasan. Surat kabar itu juga melaporkan kecelakaan fatal. Ini adalah gambaran suram dari sudut pandang kemanusiaan. Namun, hal ini juga kemungkinan besar akan berdampak ekonomi, menakuti investor asing yang sebenarnya belum tentu ada di sana sejak awal. Namun, beberapa proyek NEOM mulai terbentuk, terutama resor mewah Sindalah yang diresmikan pada Oktober lalu. Catatan Departemen Ekonomi Kedutaan Prancis di Arab Saudi menyebutkan NEOM baru selesai 8% per Mei 2024, sehingga masih banyak yang harus dilakukan. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Jika suka videonya, beritahu di komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Looking For